Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita bicara tentang audit untuk aset tetap. Kita bersama Intan, mahasiswa saya di semester berapa, Intan? Semester 6, Bu. Semester 6. Kita sudah diskusi tentang aset tetap. Sekarang karena masih ada sisa waktu, kita bicara tentang Intan, kita berbagi tentang aset tetap. Apa sih itu aset tetap? Dan nanti kita belajar tentang prosedur audit untuk aset tetap. Silahkan Intan, apa itu aset tetap? Jadi, aset tetap itu adalah aset yang berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan dan memiliki umur manfaat lebih dari satu periode. Oke, aset tetap itu sesuai dengan PSAK nomor berapa? PSAK nomor 16, Bu. Oke, karakteristiknya bagaimana? Karakteristiknya itu yang pertama digunakan dalam aktivitas produksi atau penyediaan barang dan jasa. Yang kedua tidak dimaksudkan untuk dijual. Lalu yang ketiga yaitu memiliki manfaat ekonomis lebih dari satu periode. Good. Apa sih tujuan kita melakukan aset tetap? Jadi tujuannya itu adalah untuk memastikan bahwa aset tetap itu benar-benar tercatat dan benar-benar ada gitu eksistensinya. Kemudian aset tetap digunakan dan dimiliki oleh perusahaan, bukan dimiliki oleh orang lain. Nah, aset tetap itu dinilai secara wajar, kemudian aset tetap itu dicatat secara lengkap dan tidak ada yang terlewatkan. Oke, aset tetap dalam perusahaan itu ada dua, tangible asset dan intangible asset. Boleh Intan terangkan apa itu tangible asset dan apa itu intangible asset? Jadi tangible asset itu adalah aset tetap yang berwujud. Contohnya? Contohnya tanah, Oke. bangunan, kendaraan. Lalu untuk aset tetap intangible asset, contohnya itu adalah hak cipta, merek dagang, goodwill. Oke, sekarang Intan boleh terangkan kepada kami bagaimana prosedur audit atas aset tetap. Jadi prosedur audit aset tetap itu yang pertama pemahaman atas sistem dan prosedur internal evaluasi pengendalian. Internal itu terkait dengan pengadaan, penggunaan dan pelepasan aset tetap tersebut. Lalu kemudian ada pengujian substantifnya yang terdiri dari uji eksistensi, yaitu melakukan inspeksi fisik atas sebagian besar aset tetap, kemudian mencocokkan nomor identifikasinya dengan catatan akuntansi. Berarti kita cek dong ya fisiknya ya Intan ya. Iya, Ibu. Jadi kalau kita sebagai seorang auditor kita harus datang langsung ke perusahaan, kita cocokkan dokumen yang ada dengan fisik barang yang ada. Oke, good. Terus gimana kalau misalnya BPKB-nya itu tidak atas nama perusahaan tapi masih atas nama pribadi? Berarti Intan tuh harus cek jual belinya kali ya. Oke, jadi ada bukti pendukung lainnya. Oke, lanjut. Lalu ada uji kelengkapan, yaitu meninjau dokumen pengadaan untuk memastikan semua asetnya itu telah dicatat, kemudian membandingkan daftar aset tersebut, daftar aset tetapnya dengan laporan keuangan. Kemudian ada uji penilaian, yaitu meninjau metode depresiasinya ataukah apakah itu dengan metode garis lurus atau saldo menurun dan lain-lain. Oke, uji penilaian untuk tangible berarti pakai apa? Penyusutan. Oke, metode. Kalau untuk intangible kita pakai Sasi. Oke, good. Terus selanjutnya gimana dengan uji pelepasan aset? Jadi uji pelepasan aset itu disebut dengan disposal, yaitu memeriksa dokumentasi penjualan atau penghentian penggunaan aset. Kemudian mencocokkan dengan jurnal penghapusan dan perhitungan laba rugi pelepasan. Kemudian ada uji pengungkapan, yaitu memastikan pengungkapan dilakukan sesuai dengan PSAK, termasuk klasifikasi dan metode depresiasi. Oke, good. Nanti Intan kita bikinin flowchart untuk audit aset tetap. Oke, terima kasih teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.